sudah tak pencet ya. Kayak serum aja. Kayak serum ini. Nah, nanti editan ya. Aman aja. Wis langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tim Jona Prabu Sarto dan rekan saya. Dan saya Rino Dwi Kamarel. Podcast ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam tentang peran generasi muda untuk menangkal radikalisme dan intoleransi. Oke Mas Yuna, bagaimana kabar hari ini Mas Yuna? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Rino nya gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, bagaimana sih? Kita langsung saja menuju materi. Menurut Mas Yuna, apa sih radikalisme dan intoleransi itu? Menurut saya itu radikalisme dan intoleransi itu seperti menjadi ancaman bagi persatuan bangsa, Mas. Dan aksi kekerasan, ujaran kebencian kerap mengatasnamakan agama ataupun ideologi. Dan yang terakhir, generasi muda adalah kelompok yang paling rentan buat kayak itu, Mas. Oh, buat juga apa ya, anak-anak muda itu memiliki potensi besar untuk menangkalnya, Mas. Sepengetahuan saya. Menurutnya Mas Lino gimana? Oh, kalau menurutku sih radikal dan intoleransi itu kayak radikal ini bukan hanya membela dari sebuah negara, tetapi radikalisme dan intoleransi ini dapat memecah belah kesatuan dari Indonesia, karena radikalisme ini menganut paham-paham bahwasanya ideologi yang ada di Indonesia sudah tidak benar, sehingga mereka membuat sebuah ideologi sendiri yang bertujuan untuk menjatuhkan, sehingga seseorang yang terkena paham radikalisme akan menyudutkan kelompok-kelompok atau suku-suku dari keberagaman yang ada di Indonesia seperti itu. Mungkin itu sih, Mas. Oke. Jadi sekarang itu pentingnya generasi muda terhadap radikalisme dan intoleransi ini, Mas. Gimana menurut Mas Lino? Karena generasi muda sangat penting karena mereka ini memiliki populasi yang cukup besar. Seperti yang Mas Jona katakan di awal tadi, bahwasanya generasi muda populasinya cukup besar, sehingga dalam menyikapi radikalisme dan intoleransi ini, pemuda-pemuda tersebut dapat dengan cepat atau dapat dengan efektif menanggulangi hal-hal tersebut. Yang kedua sih, kayaknya generasi muda ini juga cukup aktif di media sosial, sehingga nantinya mereka dapat menyalurkan informasi-informasi fakta dan menindaklanjuti informasi yang hoax atau bahkan melaporkan informasi yang tidak benar tersebut. Seperti itu. Mungkin maksudnya ada pandangan lain terkait peran generasi muda? Kalau menurut saya itu mereka itu bisa, Mas, menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan toleransi, perdamaian dan persatuan bangsa melalui edukasi, sosialisasi serta aksi nyata di lingkungan masyarakat dan media sosial. Nah, contohnya menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar dan memperkuat literasi digital dan menjaga ruang digital serta mengembangkan pemahaman agama yang moderat. Itu, Mas, menurut saya, Mas. Kalau menangani hal-hal tersebut, apa sih peran strategis yang mungkin dimiliki Mas Jona terkait menangkal radikalisme ini dan intoleransi? Kalau menurut saya sih itu tentang aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan serta mengikuti gotong royong, menjadi relawan, mengikuti organisasi dan kampanye damai, Mas.
Seperti itu Mas. Kalau menurut Mas Rino gimana? Oh, kalau menurutku sih kayak yang pertama tadi yang berhubungan dengan peran generasi sebelumnya, kayak meningkatkan literasi digital sehingga generasi muda tidak menerima secara cepat informasi yang ada di media sosial, sehingga dia harus meng-cross check terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut atau membandingkan dari sumber-sumber lainnya tentang kebenaran informasi tersebut. Ya, yang mungkin yang lain, peran yang lain yaitu menjadi teladan dalam lingkungan masyarakat tentang hidup toleransi, kayak menghormati perbedaan etnis, suku yang ada di lingkungan hidupnya, sehingga nantinya sikap toleransi dapat terbangun secara utuh di dalam sebuah kampung tersebut, sehingga nantinya tidak akan terjadi hal-hal seperti paham radikalisme atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada dari Mas Rino tentang contoh aksi nyata. Wah, contoh aksi nyata ya. Heeh. Seperti contoh aksi nyata ya seperti ini sih, kayak membuat konten edukatif seperti ini, membuat podcast tentang perbincangan-perbincangan sehingga nantinya akan terjadi tukar pikiran antara dua orang atau lebih, sehingga nantinya akan terjadi konsep atau mufakat di antara kedua orang tersebut. Konten edukatif seperti ini juga dapat dijangkau oleh masyarakat luas, tidak hanya di sekitar sini kan. Dapat seluruh Indonesia mungkin dapat melihat konten edukatif seperti ini. Yang kedua yaitu diskusi antar suku, antar agama yang dilakukan oleh lingkungan tersebut, lingkungan yang rentan terjadi paham radikalisme. Nah, diskusi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama tentang peraturan-peraturan apa saja yang harus diberlakukan di lingkungan tersebut, sehingga nantinya tidak akan terjadi paham radikalisme dan sikap intoleransi antar sesama umat agama. Mungkin yang ketiga jika kita sudah menemui nih, wah kita Masalahnya udah mau dibersihkan. oh iya mas, sebentar, 5 menit gak mas? Kenapa mas? 5 menit bisa mas? Kelasnya yang saya bersihkan banyak ya mas? Oh iya pun, buat video ya mas? Ya. Sedikit. Kalau kita sudah menemui kayak paham radikal itu, mungkin kita dapat melaporkan kepada pihak berwajib agar segera ditindaklanjuti. Mungkin dari teman-teman ingin meminta solusi nih atau saran agar paham radikalisme tidak terjadi di Indonesia. Mungkin ada dari Mas Jona? Kalau dari saya sendiri sih, untuk mencegah radikalisme pada pemuda, beberapa solusi dan saran yang dapat diterapkan meliputi peningkatan pendidikan, dialog antar kelompok, penguatan peran atau komunikasi keluarga, dan pemanfaatan teknologi yang baik mas. Menurutku, mas. Seperti itu. Oh, ya mungkin materi yang kita sampaikan hanya sebatas itu. Solusi itu menurut perspektif kita. Mungkin dari teman-teman ada pandangan lain, mohon tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.